pernah dengar suara ketukan di tengah malam? Awalnya pelan, terus makin keras, sampai lo nggak bisa ngabaikan. Lo pikir itu cuma suara biasa, angin, kucing, atau tikus? Tapi gimana kalau ternyata ada yang nunggu lo buat buka pintu? Malam ini, kita bakal bacain kisah-kisah nyata tentang sesuatu yang seharusnya tetap terkunci, dan sesuatu yang nggak seharusnya lo panggil keluar. Dan setelah lo denger ini, jangan heran kalau ada yang mulai ngetuk pintu lo atau ngawasin lo dari sudut rumah yang gelap. Bersama El dan Luka, welcome to Veil of Nightmares. Cerita pertama kita dapat dari email, masuk dari seseorang. Kita panggil aja K. Gue adalah mahasiswa rantau. Seperti kebanyakan anak kos, gue cari tempat tinggal yang murah. Makanya pas gue nemu kontrakan dengan harga super miring di dekat kampus, gue gak pikir panjang. Si pemilik rumah, seorang ibu paruh baya, bilang kalau udah lama gak ada yang mau sewa rumah itu. Gue pikir mungkin karena lokasinya agak di pinggiran, jadi nggak banyak yang tertarik. Hari pertama gue di sana berjalan normal. Malamnya, setelah ngerjain tugas, gue langsung tidur. Tapi sekitar jam 3 pagi, gue kebangun. Setiap malam, ada suara ketukan yang berasal dari dapur. Selalu jam 3 pagi. Lama-lama, gue kesel sendiri. Malam keempat, gue nekat ngecek ke dapur. Rumah ini cukup tua, jadi buat hemat listrik, lampu-lampunya sering gue matiin. Kalau nggak dipakai, termasuk lampu dapur. Gue berdiri di ambang pintu dapur, tangan gue siap buat nyalain lampu. Tapi sebelum gue sempat pencet saklar, gue lihat sesuatu di kegelapan itu. Ada sosok anak kecil di dapur, tapi anehnya matanya ada 3, kelihatan menghadap ke gue. Dada gue langsung berasa sesek. Gue mundur pelan-pelan, tapi gue berusaha tenang. Pikiran gue pasti lagi capek. Ini pasti halusinasi. Gue balik ke kamar, paksain buat tidur. Tapi pas gue tidur, gue mimpi sesuatu. Ada bocah dengan kaki cacat, matanya 3, mukanya sedih, merangkak keluar dari dalam ubin dapur. Dia nyamperin gue, tangannya dingin, kasar, dan berbau tanah. Tolong, dingin. Gue kebangun dengan keringat dingin. Besoknya, gue nanya ke ibu pemilik kontrakan soal suara di dapur. Dia bilang gini, "Udah, jangan dipikirin. Kalau nggak betah, pindah aja." jawabannya makin bikin gue penasaran. Akhirnya gue tanya ke tetangga sebelah. Dan dari situlah gue tahu kenyataan yang bikin gue merinding. Dulu ada ibu hamil tinggal di rumah ini. Dia gangguan jiwa karena suaminya meninggalkannya. Dia melahirkan bayi cacat dan menguburnya hidup-hidup sampai akhirnya ditemukan terkubur di bawah ubin dapur. Tepat di tempat gue dengar ketukan itu setiap malam. Cerita kedua dikirim oleh seseorang, kita panggil aja N. Bibi gue orangnya sukses. Setelah sekian lama kerja di kota, akhirnya dia bisa beli rumah di daerah pegunungan buat tempat istirahat. Rumahnya besar, bangunannya tua, tapi masih kokoh. Ada suasana tenang, udara segar, pokoknya nyaman banget. Awalnya semua baik-baik aja, sampai Bibi mulai sadar ada satu pintu di rumah itu yang gak pernah dia buka. Pintunya kecil, di ujung lorong belakang, terkunci rapat. Karena penasaran, suatu malam Bibi gue coba ngintip lewat lubang kuncinya.
Dan di dalam ada seorang perempuan. Dia duduk di lantai dipenuhi luka. Kakinya busuk, dipasung. Dia lihat ke arah lubang kunci dan berbisik. Bantu aku keluar dari sini. Aku takut. Bibi gue panik. Dia buru-buru cari kunci buat buka pintu itu. Begitu pintu kebuka, bau busuk langsung menyengat. Perempuan itu tergeletak, tangannya gemetaran. Bibi buru-buru nolongin, melepaskan rantai yang mengikatnya. Dan saat itu juga, wajah perempuan itu berubah. Matanya yang tadi lemah, sekarang menatap lurus dengan penuh kegilaan. Senyumnya melebar. Makasih. Udah tolong. Sekarang kamu gantiin posisi aku. Dan tiba-tiba tubuhnya berubah jadi kepulan asap hitam dan terbang keluar rumah. Besoknya, tetangga nemuin bibi gue dipasung di dalam ruangan itu. Entah siapa yang pasung dia, padahal kita semua tahu dia tinggal sendirian selama ini. Dan sejak hari itu, dia nggak pernah bisa balik normal. Dia dirawat di rumah sakit jiwa, dan dia ceritain soal wanita di ruang terkunci itu ke keluarga. Tapi nggak ada yang percaya. Cuman gue sendiri yang percaya. Keluarga malah ngira bibi gangguan jiwa aja sejak lama. Dan mereka yakin cerita tentang wanita itu halusinasi aja. Dan mereka juga yakin bibi pasung dirinya sendiri di ruangan itu. Gak ada hal mistis yang terjadi. Tapi gue yang penasaran ini, nyari tahu tentang rumah itu di internet. Menurut informasi, rumah itu dulunya rumah seorang wanita penganut ilmu hitam. Warga sekitar pasung dia karena korbanin banyak nyawa buat tumbal demi memperdalam ilmunya. Lalu wanita itu dikurung selama puluhan tahun sampai mati dan membusuk di ruangan itu. Warga gak pernah kuburin jasadnya, dibiarin gitu aja. Ada yang bilang wanita itu emang udah mati, tapi roh jahatnya berkeliaran. Karena bibi gak sengaja bebasin dengan buka ruangan itu. Dan lebih seremnya lagi, kemungkinan roh itu masih nyari tumbal. Dan salah satu korbannya adalah bibi sendiri, sampai kena gangguan jiwa. Ada hal-hal yang seharusnya lo biarin aja, jangan dibuka, jangan dipanggil, jangan dicari tahu. Tapi kadang lo justru penasaran dan lo ngelakuin kesalahan. Tolong bukain. Sekarang, kalau lo dengar suara ketukan malam ini, lo masih yakin itu cuman kebetulan? Kirim cerita nyata lo ke email kami, yaitu veilofnightmarestorytelling@gmail.com, biar horor lo juga bisa disebarin. Dan jangan lupa subscribe, soalnya kalau lo nggak subscribe, Ketukan itu bakal kedengeran di depan kamar lo.